Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rizky dengan NIM 2241 012010. Prodi PGMI semester 3, mata kuliah pembelajaran fikih. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas saya dengan judul Perkara yang membatalkan sholat, sholat, dan sholat sunnah dengan dosen pengampu Bapak Arsanur Rahman, SPD MPD. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Abuya Saleh Sarolangun. A. Pengertian sholat. Sholat merupakan tiang agama yang sangat penting bagi seorang muslim. Sholatlah yang membedakan antara orang muslim, orang kafir, di mana sungguh yang memisahkan antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Sholat adalah kewajiban dengan pijakan dalil yang tak terbantahkan lagi. Sholat bukan hanya gerakan fisik saja, tapi juga pada saat yang bersamaan diikuti dengan penyatuan hati dengan zat yang tengah disembahkan. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Seperti yang kita ketahui bahwa Islam didirikan atas 5 sendi, yaitu tiang, yang diantara kelimanya adalah sholat. Sehingga barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia telah mendirikan agama, dan begitu pun sebaliknya. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia meruntuhkan agamanya. B. Perkara yang membatalkan sholat, di mana ada 13 perkara. Yang pertama, berhadas. Segala sesuatu kotoran yang keluar dari tubuh, contohnya buang air kecil. Terkenanya najis, berkata-kata dengan sengaja walaupun dengan satu huruf yang memberikan pengertian. Terbukanya aurat, mengubah niat, misalnya dengan yang bisa mengubah atau memutuskan sholat, makan atau minum meskipun sedikit, bergerak berturut-turut sebanyak 3 kali, melompat dengan keras walaupun sekali, membelakangi kiblat, menambah rukun yang berupa perbuatan, seperti yang terjadi pada rakaat ruku dan sujud. Tertawa terbahak-bahak mendahului imam. Murtad, artinya yaitu keluar dari Islam. Yang C. Sunnah dalam melakukan sholat. Sunnah dalam melakukan sholat yaitu terdiri dari 2 sunnah. Yang pertama sunnah ab'ad, di mana membaca tasyahud awal, membaca salawat pada tasyahud awal, membaca salawat atas keluarga Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir, membaca kunut pada sholat subuh dan sholat witir pada pertengahan hingga akhir bulan Ramadan. Selanjutnya yaitu sunnah hayat, di mana memiliki 15 perkara. Yang pertama, mengangkat kedua belah tangan ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku, ketika i'tidal, dan ketika berdiri tahiyat awal. Meletakkan telapak tangan yang kanan di atas pergelangan yang kiri ketika bersedekap. Membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram, membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim setelah Al-Fatihah, membaca amin setelah membaca Al-Fatihah, membaca surah Al-Quran pada 2 rakaat permulaan, di mana rakaat pertama dan kedua setelah membaca Al-Fatihah, mengeraskan bacaan Al-Fatihah dan surah pada rakaat pertama dan kedua, pada sholat maghrib, isya, dan subuh selain makmum, membaca takbir ketika gerakan naik turun, membaca tasbih ketika rukuk dan sujud, membaca sami'allahu liman hamidah ketika bangkit dari rukuk, dan membaca Rabbana lakal hamdu ketika i'tidal. Meletakkan telapak tangan di atas paha pada waktu duduk tasyahud awal dan akhir, dengan membentangkan jari-jari tangan kiri dan menggenggam yang kanan kecuali jari telunjuk. Duduk iftirash dalam semua duduk sholat. Duduk tawarruk atau bersimpuh pada waktu duduk tasyahud akhir, membaca salam yang kedua. Yang terakhir yaitu memalingkan muka ke kanan dan ke kiri masing-masing waktu membaca salam pertama dan kedua. Yang D. Sholat sunnah. Sholat sunnah adalah beragam jenis sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan, akan tetapi tidak diwajibkan.
Seorang muslim tidak berdosa ketika tidak melaksanakan sholat sunnah, sedangkan melaksanakannya berarti memperoleh pahala. Sholat sunnah terbagi lagi menjadi dua, yaitu sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat, di mana hampir mendekati wajib, seperti sholat 2 hari raya muslim dan sholat tarawih. Sedangkan sholat sunnah ghairu muakkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan tanpa anjuran dengan penekanan yang kuat, di mana tidak berlaku, tidak wajib sekali. Sholat sunnah merupakan salah satu jenis dari sholat nawawil yang dibedakan dari sholat mustahab dan sholat tatawu. Sholat sunnah menurut hukumnya terdiri atas dua golongan, yaitu sholat sunnah muakkad yang itu tadi, sholat sunnah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat, yaitu hampir wajib, seperti sholat 2 hari raya, yaitu sholat hari raya Idul Fitri dan sholat hari raya Idul Adha, sholat sunnah witir, dan sholat sunnah tawaf. Selanjutnya itu sholat sunnah ghairu muakkad, di mana sholat sunnah yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat, seperti sholat rawatib dan sholat sunnah yang sifatnya insidentil, yaitu tergantung waktu dan keadaan. Nah, yaitu seperti sholat sunnah kufur atau khusyuf, hanya dikerjakan ketika terjadinya gerhana. Sholat sunnah ada yang dilakukan secara sendiri-sendiri, yaitu atau yang disebut dengan munfarid, diantaranya yaitu sholat rawatib, sholat tahiyatul wudu, sholat istikharah, sholat mutlak, sholat tahiyatul masjid, sholat tahajud, sholat hajat, sholat duha, sholat awabin, sholat tasbih, sholat taubat. Sedangkan yang dapat dilakukan secara berjamaah yaitu sholat tarawih yang dikerjakan setiap pada bulan Ramadan, sholat id yaitu sholat Idul Adha dan Idul Fitri, sholat gerhana, sholat istisqa yaitu turunnya hujan, di mana sholat memiliki waktu terlarangnya, di mana beberapa sholat sunnah dilakukan terkait dengan waktu tertentu. Namun, bagi sholat yang dapat dilakukan pada waktu yang bebas, misalnya sholat mutlak, maka harus memperhatikan bahwa terdapat beberapa waktu yang padanya haram dilakukan sholat, di mana ada 5. Yang pertama, di mana matahari terbit hingga ia naik setinggi tombak. Matahari tepat di puncak zenit hingga ia mulai condong sesudahnya asar sampai matahari terbenam, selanjutnya sesudah subuh, yang terakhir ketika matahari terbenam hingga sempurna terbenamnya. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.